semuanya, selamat datang di video pemaparan makalah dan analisis studi kasus kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas salah satu topik penting dalam pembelajaran matematika, yaitu kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan ini sangat berperan dalam mengembangkan cara berpikir logis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pembahasan makalah pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang fundamental dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, dan sistematis. Kemampuan berpikir matematis sangat penting tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan akademik, tetapi juga dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari di era modern. Kemampuan berpikir matematis tidak dapat dipisahkan dari berbagai komponen penting. Di antaranya adalah kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi atau higher order thinking skill, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan koneksi matematis, serta kemampuan penalaran matematis. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir matematis siswa, terutama dalam aspek penalaran, komunikasi, dan koneksi, masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas secara lengkap mengenai kemampuan matematis itu semua. Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Sebelum itu, kita juga harus tahu bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah kemampuan berpikir kompleks yang mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, kemampuan ini memungkinkan individu untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan informasi sebelumnya, serta mengembangkan informasi tersebut guna menyelesaikan masalah yang sulit dipecahkan. Menurut Dewanto dan Amalia menyatakan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang diberikan dengan sikap yang kritis untuk mengevaluasi, mempunyai kesadaran metakognitif, dan memiliki kemampuan penyelesaian masalah. Hal ini mencakup sikap kritis dalam mengevaluasi ide atau solusi, kesadaran akan proses berpikir sendiri atau metakognitif, serta kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Artinya, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi mampu berpikir logis, reflektif, dan menemukan strategi yang tepat dalam menghadapi soal-soal matematika yang menantang. Dengan demikian, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sangatlah penting untuk ditanamkan dalam pembelajaran matematika, agar siswa dapat berpikir secara analisis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika, salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian soal-soal sulit, tetapi juga mencerminkan bagaimana siswa mampu memahami masalah, menghubungkan konsep, serta mengambil keputusan berdasarkan penalaran yang logis dan mendalam. Sayangnya, pembelajaran matematika di Indonesia masih banyak berfokus pada kemampuan prosedural. Siswa diajarkan untuk menghafal rumus dan mengikuti langkah-langkah tertentu tanpa benar-benar memahami konsep yang mendasarinya. Hal ini membuat mereka terbiasa menyelesaikan soal-soal rutin, namun kesulitan ketika harus menghadapi persoalan yang membutuhkan pemikiran kritis dan analitis. Tanpa pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, pemahaman siswa terhadap matematika cenderung terbatas. Mereka tahu cara mendapatkan jawaban, tetapi tidak tahu mengapa jawaban itu benar. Padahal, seperti yang disampaikan oleh Sumarmo, visi pendidikan matematika mempunyai dua arah pengembangan, yaitu memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan. Oleh karena itu, arah pembelajaran matematika perlu mengalami pergeseran. Fokusnya tidak lagi semata-mata pada hasil akhir atau jawaban benar, melainkan pada proses berpikir yang ditempuh siswa untuk mencapai jawaban tersebut. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran yang menuntut pemahaman, kreativitas, dan daya nalar yang lebih tinggi. Setelah membahas pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, kita perlu menyadari bahwa salah satu aspek yang mendukung kemampuan tersebut adalah kemampuan komunikasi matematik. Kemampuan ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga mampu mengungkapkan pemikiran mereka secara jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Seperti yang disampaikan oleh Prayitno dalam Hodianto, komunikasi matematis adalah cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika, baik melalui gambar, diagram, tabel, rumus, maupun demonstrasi. Adapun indikator pada kemampuan komunikasi matematika yang dikemukakan oleh Sumarmo, yaitu yang pertama,
menyampaikan situasi tertentu melalui media matematika seperti diagram, tabel, gambar, atau benda ke dalam simbol, model, atau bahasa matematika. Yang kedua, menjelaskan relasi matematika berdasarkan keadaan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, melakukan diskusi, kemudian mendengarkan dan menuliskan dalam kaidah matematika. Yang keempat, memahami representasi matematika secara tertulis. Dan yang terakhir, memaparkan uraian narasi matematika dengan menggunakan bahasa sendiri. Aspek kedua yang mendukung kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan konsep-konsep matematika, baik antar konsep dalam matematika itu sendiri maupun keterkaitannya dengan bidang ilmu lain di luar matematika. Selaras dengan penelitian Kusuma yang didukung oleh Dewi, terdapat 3 indikator terkait kemampuan koneksi matematik, yaitu yang pertama adalah kemampuan dalam mengenali dan menggunakan hubungan antar ide atau topik dalam matematika. Yang kedua adalah memahami bagaimana ide-ide matematika terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh, serta yang ketiga adalah kemampuan dalam mengenali dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Selain ada kemampuan komunikasi dan koneksi, ada juga yang disebut kemampuan penalaran matematik, yaitu kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematika yang mencakup proses menarik kesimpulan logis, mengumpulkan pola, fakta, sifat, dan hubungan, memprediksi hasil, mengidentifikasi solusi, serta mengembangkan argumen yang sah atau valid. Sedangkan menurut Sumarmo, kemampuan penalaran matematik adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan logis, memberikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan, memprediksi hasil, dan mengidentifikasi solusi, serta menyusun argumen yang valid. Menurut Sumarmo juga, indikator dari kemampuan penalaran matematis meliputi A. Menarik kesimpulan logis, yaitu kemampuan untuk membuat pernyataan baru berdasarkan fakta dan hubungan yang diketahui sebelumnya. B. Memberikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan, yaitu kemampuan untuk menjelaskan fenomena matematika dengan menggunakan berbagai elemen matematika yang relevan. C. Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi, yaitu kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam masalah matematika dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. D. Mengumpulkan argumen yang valid, yaitu kemampuan untuk membangun argumen yang kuat dan logis untuk mendukung kesimpulan yang akan dibuat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan paparan analisis studi kasus yang kami buat. Penjelasannya meliputi analisis soal dari ruang guru yang memiliki kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran, serta rancangan soal HOTS yang kami buat. Deskripsi kasus. Soal yang kami analisis ini melibatkan seorang individu yang berencana melakukan jogging untuk menurunkan berat badan. Dalam soal ini, kita diberikan informasi tentang ukuran lapangan jogging, jumlah kalori yang terbakar per waktu tertentu, serta target kalori yang ingin dibakar dalam periode 30 hari. Melalui soal ini, kita akan menganalisis perhitungan yang diperlukan untuk merencanakan waktu dan jarak jogging yang efektif. Soal tersebut adalah, Joni sedang menyusun strategi olahraga yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Dia berencana akan melakukan jogging di sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang dan berukuran 90 meter x 60 meter. Diketahui bahwa jumlah kalori yang terbakar ketika ia melakukan jogging dengan kecepatan konstan sebesar 2 meter per second selama 30 menit adalah sekitar 200 kalori. Jika dalam 30 hari total kalori minimal yang ingin ia bakar melalui jogging dengan kecepatan 2 meter per second adalah 10.000 kalori, rencana jogging yang mendekati target Joni adalah. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama adalah mengidentifikasi apa saja yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut. Diketahui, lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 90 meter x 60 meter. Kecepatan jogging Joni adalah 2 meter per second. Kalori terbakar selama 30 menit yaitu 200 kalori. Dan total kalori yang ingin dibakar dalam 30 hari yaitu minimal 10.000 kalori. Sedangkan untuk yang ditanya dalam soal adalah rencana jogging yang mendekati target Joni dalam waktu 30 hari untuk membakar 10.000 kalori dengan kecepatan 2 meter per second. Selanjutnya, langkah penyelesaian dimulai dari menghitung keliling lapangan. Karena lapangan berbentuk persegi panjang, maka berlaku rumus keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah 2L. Sedemikian sehingga keliling lapangannya adalah 300 meter. Selanjutnya adalah menghitung waktu dan jarak yang diperlukan. Kita dapat menentukan waktu dengan melakukan perbandingan senilai, di mana jika 200 kalori memerlukan waktu selama 30 menit, maka 10.000 kalori memerlukan waktu sekitar 1.500 menit. Dan untuk menentukan jarak yang diperlukan dapat menggunakan hasil perkalian dari kecepatan dan waktu yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga jarak jogging yang diperlukan sekitar 180.000 meter. Langkah terakhir adalah dengan menentukan berapa putaran yang harus ditempuh Joni dengan cara membagi jarak dengan keliling
Lalu hasil tersebut dibagi dengan jumlah hari yang ditentukan. Sehingga jawabannya adalah Joni harus melakukan jogging 20 putaran setiap hari sekali untuk mencapai target membakar 10.000 kalori dalam waktu 30 hari. Setelah menjawab soal, diperlukan pengidentifikasian apakah soal tersebut termasuk ke dalam soal yang mengasah kemampuan komunikasi matematik, koneksi matematik, serta penalaran matematik. Terkait soal ini, kemampuan komunikasi matematik muncul ketika siswa menjelaskan cara menyelesaikan soal, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, menjelaskan urutan perhitungan dari waktu ke jarak, ke kalori, lalu ke target harian, serta menyampaikan hasil akhir dengan jelas dan runtut agar mudah dipahami orang lain. Hal ini sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematik, yaitu menyampaikan situasi tertentu melalui media matematika, menjelaskan relasi matematika berdasarkan keadaan, melakukan diskusi, memahami representasi matematika secara tertulis, dan memaparkan uraian narasi matematika dengan menggunakan bahasa sendiri. Soal tersebut mencakup kemampuan koneksi matematik, yaitu terlihat saat menghubungkan beberapa konsep matematika yang berkaitan, seperti hubungan antar waktu, kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar. Hal ini sesuai dengan indikator kemampuan koneksi matematik, yaitu yang pertama, menghubungkan ide-ide dalam matematika, selanjutnya, memahami keterkaitan ide secara utuh, dan yang terakhir, menerapkan matematika di luar konteks matematika. Dan yang terakhir, soal tersebut mencakup kemampuan penalaran matematik, yaitu terlihat saat siswa menganalisis dan menyusun strategi penyelesaian, misalnya menghitung keliling lintasan untuk menentukan jarak jogging, menggunakan konsep kecepatan, waktu, dan jarak untuk mengetahui total jarak dalam 30 menit, serta menyesuaikan jumlah putaran harian agar target 10.000 kalori tercapai. Hal ini sesuai dengan indikator kemampuan penalaran matematik, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan logis, yang kedua, memberikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan, yang ketiga, memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi, dan yang terakhir, mengumpulkan argumen yang valid. Sekarang, kita akan membahas soal yang termasuk ke dalam kategori. Untuk yang pertama, pada kemampuan komunikasi matematik. Soalnya yaitu, sebuah sekolah akan mengadakan acara perayaan hari jadi yang melibatkan dua jenis kegiatan, yaitu lomba dan pertunjukan seni. Panitia acara memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 5 juta rupiah. Mereka merencanakan untuk mengadakan 3 lomba dengan biaya masing-masing Rp800.000 dan 2 pertunjukan seni dengan biaya masing-masing Rp1.200.000. Hitung total biaya yang diperlukan untuk mengadakan lomba dan pertunjukan seni. Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk menutupi semua biaya tersebut? Jelaskan langkah-langkah perhitunganmu. Jika panitia ingin menambah satu lomba lagi, berapa total biaya yang akan dikeluarkan? Apakah anggaran masih mencukupi? Dan buatlah diagram atau tabel yang menunjukkan rincian biaya untuk setiap kegiatan dan total keseluruhan. Untuk jawabannya yaitu diketahui anggaran tersedia sama dengan 5 juta rupiah, biaya satu lomba sama dengan Rp800.000, biaya satu pertunjukan seni sama dengan Rp1.200.000, jumlah lomba yaitu 3 dan jumlah pertunjukan seni yaitu 2. Nah, yang ditanya yaitu berapa total biaya yang diperlukan untuk mengadakan lomba dan pertunjukan seni. Lalu, jika ditambah satu lomba lagi, berapa total biaya yang dikeluarkan? Apakah anggaran masih cukup? Untuk penyelesaiannya, kita menghitung total biaya kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama, biaya untuk lomba. Terdapat 3 lomba, masing-masing dengan biaya Rp800.000. Maka total biaya untuk lomba adalah 3 dikali Rp800.000 sama dengan Rp2.400.000. Selanjutnya, biaya untuk pertunjukan seni. Terdapat 2 pertunjukan seni, masing-masing dengan biaya Rp1.200.000. Maka total biaya untuk pertunjukan seni adalah 2 dikali Rp1.200.000 sama dengan Rp2.400.000. Sehingga total biaya keseluruhan untuk semua kegiatan adalah tinggal kita jumlahkan, yaitu total biaya untuk lomba dan total biaya untuk pertunjukan seni, yaitu Rp2.400.000 ditambah dengan Rp2.400.000 sama dengan Rp4.800.000. Nah, diketahui kan tadi anggaran tersedia itu 5 juta rupiah, sedangkan total biaya yang diperlukan setelah kita melakukan perhitungan tadi adalah Rp4.800.000. Maka
Anggaran yang tersedia cukup untuk menutupi seluruh biaya kegiatan dan sisa anggarannya adalah tinggal kita kurangkan 5 juta dikurang dengan 4.800.000 rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung total biaya jika menambah satu lomba. Diketahui, biaya satu lomba sama dengan 800.000 rupiah. Jika panitia menambah satu lomba lagi, maka total biaya yang perlu setelah penambahan lomba menjadi, tinggal kita jumlahkan total biaya yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu Rp4.200.000, ditambah dengan biaya satu lomba, yaitu Rp800.000, sama dengan Rp5.600.000. Namun, anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp5 juta. Oleh karena itu, total biaya baru sebesar Rp5.600.000 melebihi anggaran yang ada. Dengan demikian, anggaran tidak cukup dan terdapat kekurangan sebesar Rp600.000. Dan yang terakhir yaitu ada tabel rincian biaya. Untuk tabel yang pertama yaitu jenis kegiatannya ada lomba dan pertunjukan seni. Jumlah kegiatan untuk lomba yaitu 3 dan jumlah kegiatan untuk pertunjukan seni yaitu 2. Biaya per kegiatan untuk lomba yaitu Rp800.000 dan biaya per kegiatan untuk pertunjukan seni yaitu Rp1.200.000. Selanjutnya, total biaya untuk lomba yaitu Rp2.400.000 dan total biaya untuk pertunjukan seni yaitu Rp2.400.000. Sehingga total biaya keseluruhan untuk tabel pertama ini adalah Rp4.800.000. Selanjutnya, jika ditambah satu lomba, untuk tabelnya itu seperti ini. Jenis kegiatannya masih sama, namun jumlah kegiatan untuk lomba bertambah 1 menjadi 4 dan total biaya untuk lomba menjadi Rp3.200.000. Sedangkan untuk pertunjukan seni total biayanya masih sama yaitu Rp2.400.000. Sehingga total biaya keseluruhan jika ditambah satu lomba menjadi Rp5.600.000. Jadi dapat disimpulkan anggaran Rp5 juta cukup untuk membiayai 3 lomba dan 2 pertunjukan seni saja dengan total biaya Rp4.800.000. Namun jika ditambah satu lomba lagi, anggaran menjadi tidak mencukupi. Hasil analisis dari soal yang kita bahas tadi, yaitu soal tersebut termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan komunikasi matematis pada indikator A dan E, yaitu untuk indikator A, menyampaikan situasi tertentu melalui media matematika seperti diagram, tabel, gambar, atau benda ke dalam simbol, model, atau bahasa matematika. Dan untuk indikator E, yaitu memaparkan uraian narasi matematika dengan menggunakan bahasa sendiri. Alasannya, kenapa soal yang diberikan memenuhi indikator A, yaitu karena peserta didik diminta untuk mengolah informasi berbentuk narasi tentang anggaran kegiatan menjadi bentuk representasi matematika yang lebih terstruktur, yakni tabel rincian biaya. Dengan demikian, siswa tidak hanya melakukan perhitungan, tetapi juga mengubah situasi nyata ke dalam bentuk model matematis yang lebih jelas dan sistematis. Selain itu, soal tersebut juga memenuhi indikator E, karena peserta didik diminta tidak hanya menghitung total biaya dan menentukan kecukupan anggaran, tetapi juga menguraikan langkah-langkah perhitungan dan memberikan alasan terhadap hasil yang diperoleh. Aktivitas ini mendorong siswa untuk mengomunikasikan proses berpikir matematikanya secara tertulis menggunakan bahasa yang mereka susun sendiri. Dengan demikian, siswa tidak hanya menunjukkan kemampuan berhitung, tetapi juga mengasah kemampuan dalam menjelaskan konsep dan prosedur matematika secara runtut dan komunikasi. Pembahasan selanjutnya adalah soal HOTS yang mengasah kemampuan koneksi matematik, yaitu seorang pedagang ingin membuat paket buah untuk dijual di pasar. Ia memiliki 120 buah apel dan 180 buah jeruk. Ia ingin membungkus apel dan jeruk tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah apel dan jeruk yang sama banyak di setiap kantong tanpa ada sisa buah. Berdasarkan informasi pada soal, tentukan hal-hal berikut. Berapa jumlah maksimal kantong plastik yang bisa dibuat? Berapa banyak apel dan jeruk dalam setiap kantong? Jika setiap kantong dijual seharga Rp15.000 dan semua kantong terjual habis, berapa total uang yang diperoleh pedagang? Dan jelaskan hubungan konsep FPB yang kamu gunakan dalam menyelesaikan soal ini dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Sebelum menjawab soal, kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanya dalam soal tersebut. Diketahui banyak apel 120 buah, banyak jeruk 180 buah, dan ingin dibagi ke dalam kantong plastik. Jumlah apel dan jeruk per kantong harus sama banyak dan tidak boleh ada sisa. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah maksimal kantong plastik yang bisa dibuat, berapa banyak apel dan jeruk dalam setiap kantong. Jika setiap kantong dijual seharga Rp15.000 dan semua kantong terjual habis, maka berapa total uang yang diperoleh pedagang, serta apa hubungan konsep FPB yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Langkah pertama dalam penyelesaian adalah menentukan jumlah maksimal kantong plastik, lalu menentukan jumlah jeruk dan apel pada setiap kantung. Caranya adalah dengan mencari FPB dari 120 dan 180 yaitu 60,
Lalu jumlah masing-masing buah dibagi dengan 60, sehingga setiap kantong berisi 2 apel dan 3 jeruk. Langkah selanjutnya adalah menentukan total uang yang diperoleh, yaitu dengan cara mengalikan jumlah kantong yang telah kita dapatkan dengan harga per kantong, dan akan didapatkan total uang seharga Rp900.000. Dan menjelaskan hubungan FPB dengan kehidupan nyata, di mana konsep FPB membantu membagi jumlah apel dan jeruk ke dalam kantong dengan jumlah yang sama banyak tanpa ada sisa. Dan dalam kehidupan nyata, konsep ini berguna saat kita ingin membagi barang secara adil, misalnya membagi bahan makanan, membagi hadiah, ataupun membungkus paket dagangan agar teratur dan efisien. Hasil analisis soal yang dibahas tadi adalah soal tersebut termasuk dalam soal berbasis kemampuan koneksi matematis pada indikator A, B, dan C, yaitu A. Menghubungkan ide-ide dalam matematika, B. Memahami keterkaitan ide secara utuh, dan C. Menerapkan matematika di luar konteks matematika. Karena soal mencakup indikator A karena menghubungkan konsep faktor, kelipatan, dan pembagian dalam matematika, soal mencakup indikator B karena memahami bagaimana pembagian jumlah buah ke dalam kantong terkait langsung dengan konsep faktor dan pembagian bilangan, serta soal mencakup indikator C karena pertanyaan ini membawa siswa untuk menerapkan konsep matematika dalam konteks nyata, yaitu perhitungan hasil penjualan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya akan dibuat soal yang memiliki kemampuan penalaran matematis. Soal tersebut adalah segitiga ABC memiliki panjang sisi AB sama dengan AC. Titik D berada di tengah-tengah sisi BC. Gambarlah garis dari titik A ke titik D. Pertanyaannya, A. Apakah garis AD membagi segitiga menjadi dua bagian yang luasnya sama? Jelaskan alasanmu. B. Jika panjang BC diubah tetapi AB dan AC tetap sama, apakah hubungan luas kedua segitiga berubah? Jelaskan juga alasanmu. Diketahui panjang sisi segitiga AB sama dengan AC dan titik D berada di tengah-tengah sisi BC. Ditanya, gambarlah garis dari titik A ke D, lalu apakah garis AD membagi segitiga menjadi dua bagian yang luasnya sama? Dan jika panjang BC diubah tetapi AB dan AC tetap sama, apakah hubungan luas kedua segitiga berubah? Jawaban penyelesaian untuk soal A yaitu ya, karena garis AD membagi segitiga menjadi dua bagian dengan luas yang sama, karena segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, jadi AB sama dengan AC. Titik D berada di tengah BC, jadi garis AD adalah median dari titik sudut A ke sisi BC. Pada segitiga sama kaki, median dari puncak ke sisi atas juga merupakan garis pembagi simetri. Maka, luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ACB seperti pada gambar di samping. Jawaban penyelesaian dari soal B yaitu jika panjang BC dirubah tetapi AB dan AC tetap sama. Ternyata hubungan luas kedua segitiga tidak berubah karena pembaginya tetap dari titik sudut ke titik tengah sisi alas BC, tidak tergantung panjang BC. Setelah dianalisis, soal tersebut termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan penalaran matematik karena mengharuskan siswa bekerja pada indikator A, B, C, dan D yang sesuai dengan pendapat Sumarmo, yaitu A. Menarik kesimpulan logis. Soal ini mencakup indikator A karena peserta didik perlu menyimpulkan bahwa garis AD membagi segitiga menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Karena pada segitiga sama kaki, median dari titik sudut ke sisi alas membagi segitiga secara simetris. B. Memberikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. Soal ini mencakup indikator B, karena peserta didik diminta untuk memberikan penjelasan yang harus mencakup sifat segitiga sama kaki dan bagaimana median membagi segitiga menjadi dua bagian yang luasnya sama. Hal ini merujuk pada pemahaman tentang pola simetri dan teori median dalam geometri. C. Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. Soal ini juga mencakup indikator C karena peserta didik diminta untuk memprediksi bahwa perubahan panjang BC tidak akan mengubah kesamaan luas kedua segitiga karena simetris segitiga sama kaki tidak bergantung pada panjang alas selama AB dan AC tetap sama. Analisis logis tentang hubungan antara panjang alas dan luas segitiga dilakukan di soal ini. Dan yang terakhir yaitu D, mengumpulkan argumen yang valid. Soal ini juga mencakup indikator D karena argumen untuk pernyataan A harus berbasis pada prinsip geometri yang sah, yaitu bahwa garis AD membagi segitiga menjadi dua segitiga yang luasnya sama berdasarkan sifat median pada segitiga sama kaki. Jadi kesimpulannya, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui soal-soal yang menantang, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3 aspek penting yang mendukungnya adalah kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis yang membantu siswa berpikir logis, mengaitkan berbagai konsep, serta menyampaikan ide matematika secara jelas. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam merancang dan menyajikan soal-soal yang merangsang pemikiran kritis dan reflektif agar pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan efektif. Mungkin cukup sekian penjelasan paparan makalah dan paparan analisis studi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.